Dinas Kesehatan Pati mengimbau masyarakat untuk menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah. Seorang pria ditemukan bersimbah darah di selokan. Dialog nelayan Demang bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 19 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang pria asal Surabaya ditemukan di saluran air dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang. Saat ditemukan, pria tersebut dalam kondisi masih hidup dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Warga Jalan Dr. Cipto, Semarang Timur, Kota Semarang digemparkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi bersimbah darah di selokan. Saat ditemukan, pria bernama Baswari Ananta asal Surabaya masih dalam kondisi hidup. Aparat TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Salah seorang saksi yang kebetulan melihat kondisi korban kemudian memberitahukan kepada petugas keamanan setempat. Korban diketahui sudah terjatuh di dalam selokan dengan kondisi tidak sadar. Sendirian, Pak. Kondisinya gimana tadi pas jalan? Kondisinya gimana pas jalan sendirian? Kondisinya gimana pada jalan? Kondisinya masih sadar sih, Pak. Masih sadar. Agak sempoyongan sedikit sih. Tapi sudah berdarah-darah. Darah. Dari penyelidikan di lokasi, polisi mendapati ceceran darah dari rumah kosong dan mendapati adanya pecahan kaca. Dari piket reskrim kita maupun dari Resmo untuk didalami sendiri. Ada dugaan dia hendak melakukan pencurian itu. Nah, itu masih kita kembangkan dulu, nanti bersabar dulu dari rekan-rekan. Ini sementara dari pihak Polsek Semarang Timur di backup oleh Resmo Polrestabes Semarang masih melaksanakan pengembangan terkait kejadian siang ini. Terkait kejanggalan rumah kosong, unit Reskrim Polrestabes Semarang akan melakukan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap korban yang mengalami luka sayatan pada pergelangan tangan kanannya. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Bulu Kota Semarang. Zulhas memastikan suplai kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru aman dan harganya stabil. 100. Saat melakukan pengecekan, Mendak masih mendapati kenaikan harga gula pasir di kisaran Rp17.000 per kilogram. Terkait naiknya harga gula ini, Mendak akan memblacklist importir yang mempermainkan pasokan di pasaran. Meski gula pasir mengalami kenaikan harga, namun untuk sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya mengalami penurunan. Di antaranya daging sapi, daging ayam, cabai, serta kebutuhan pokok lainnya. Jadi mas, nggak ada kenaikan. Biasanya kalau naik itu kalau lebaran Idul Fitri. Daging sapinya Normal. sama ya? Iya. Yo, itu aja kayak mas. Belum ada kenaikan. Turun berapa, Bu? Kemarin yang 99.000. Ini ke 80. Oh, sekarang 80. Turun sedikit. Turun dikit ya. Mendak menyebut adanya panen yang melimpah di beberapa wilayah di Indonesia menjadi pemicu turunnya harga pada komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di sini masih 48, ya berarti belum panen raya. Tapi kalau di sana NTB juga sama 30 ribuan harganya. Jadi sudah tidak ada lagi nyari cabai yang harganya 100 ribu, nggak ada lagi. Turunnya harga kebutuhan pokok seperti gula, minyak, dan beras, serta beberapa kebutuhan lainnya seperti cabai, tidak dibarengi dengan kondisi harga gula yang cenderung mengalami kenaikan. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Dinas Kesehatan Pati menghimbau masyarakat untuk menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN untuk mengantisipasi merebaknya kasus demam berdarah, denggi atau DBD. Hal ini menyusul adanya kasus meninggal dunia akibat DBD di Desa Guo, Kecamatan Telogobungu, Pati. Dinas Kesehatan Pati mengencarkan gerakan PSN, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang berpotensi menjadi genangan air tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Menanggapi kasus meninggalnya Elzeno Valari Kamarullah akibat DBD, Kepala Dinas Kesehatan Pati Dr. Aviani Tritanti Venusia menuturkan, pasien tersebut tiba di rumah sakit dalam keadaan dengue shock syndrome dan harus mendapatkan penanganan segera. Namun nahas nyawanya tak tertolong. Mengantisipasi hal tersebut terulang di wilayah rumah korban telah dilakukan fogging dan bakal diulang 1 minggu ke depan. Kita lakukan fogging yang pertama, nanti akan diulangi lagi di seminggu kemudian akan diulangi lagi di 2 kali. Kalau fogging memang 1 siklus itu 2 kali fogging. Selain itu kami juga mensosialisasikan selalu tidak putus-putusnya, tidak capek-capeknya mensosialisasikan kepada masyarakat atas kewaspadaan. Diinformasikan data DBD di Pati hingga akhir November 2023 terdapat 426 kasus dan 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Antisipasi kasus tidak berulang, Dinkes imbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan tetap melakukan program PSN 3M. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengawal permasalahan tanah yang dialami GITJ Pati yang hendak dibuka untuk lahan pemakaman. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengawal Gereja Injil di Tanah Jawa Pati yang hendak membuka lahan makam di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, lantaran makam Kristen Arimatea hampir penuh. Pengurus gereja berupaya untuk membeli rumah seluas 4.970 meter dan tanah untuk akses ke makam 3 kali 57 meter. Namun setelah hampir 2 tahun berproses, kini menemui kendala karena tanah tersebut menurut DPUTR merupakan lahan hijau. Namun tanah tersebut bisa dijadikan makam ketika diserahkan ke desa. Subari selaku Sekretaris GITJ Pati dengan didampingi Rianta meminta ada kejelasan tanah makam GITJ di BPN Pati. Tanah itu tidak boleh digunakan untuk yang lain, kecuali untuk pertanian. Aktif sebagai tanah pertanian. Jadi kami akan menggunakan cara aktif sebagai tanah pertanian. Berarti kan mengganjal kami saat kami mengurus dari awal tanah tersebut akan kami peruntukkan sebagai tanah makam. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta akan mengawal permasalahan tersebut sekaligus meminta klarifikasi. Pihaknya pun menghimbau kepada PPAT di seluruh Indonesia untuk selalu berkomitmen memberikan pelayanan sesuai standar. Jadi
pejabat pembuat akte tanah itu ada PP-nya, kalau tidak salah PP 38 tahun 97 tentang PPAT. Tugasnya oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membantu membuat 8 akte untuk kepentingan balik nama sertifikat. Jadi tugas PPAT itu membantu Kepala Kantor BPN Kabupaten Kota. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada semua PPAT yang ada di seluruh Indonesia harus punya satu komitmen. Menanggapi hal ini, Kepala BPN Pati Jaka Pramono mengatakan bahwa berkas pendaftaran belum diterima oleh pihaknya. Namun demikian, pihaknya akan membantu proses permasalahan tersebut dengan melihat berkas persyaratan yang diajukan. Tidak diperkenankan, tetapi kami melihat dulu lah nanti proses ini apakah memenuhi syarat. Kalaupun itu ya kita dorong bagaimana persyaratan itu supaya bisa memenuhi untuk diperoleh oleh pihak gereja, karena ini kan peruntukannya juga untuk kepentingan umat, saya kira. Dari Pati Petia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep berkunjung ke TPI Tasik Agung Rembang. Dalam kunjungan tersebut, para nelayan menyampaikan keluh kesah mereka. Ditemani Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, Kaisang Pangarep disambut keluh kesah para nelayan. Salah satunya terkait penurunan drastis harga ikan dan permintaan adanya subsidi solar. Menanggapi keluhan sejumlah nelayan Rembang, Kaisang berjanji segera menemui pemerintah untuk mendapatkan solusi terbaik. BBM solar disubsidi itu nanti kayak gimana, berpengaruhnya seperti apa ke APBN, saya juga belum tahu. Kalau mungkin bahan baku, apakah nanti bahan baku bisa untuk nelayan dapat subsidi bahan baku yang untuk pas laut itu untuk OS, ini yang harus saya pelajari dulu Pak. Kalau BBM saya kira nggak, masa minta subsidi. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni berharap kunjungan ini bisa membawa dampak positif bagi nelayan. Udah aman kan? Udah aman. Bukan kampanye. Nelayan Rembang Mas? Itu cuma sosialisasi. Harapannya Mas sendiri kayak apa Mas? Apa itu? Ada nelayan Rembang Mas? Ya semoga seperti dialog tadi ya, banyak hal yang bisa kita selesaikan ke depan. Setelah berdialog dengan nelayan, Kaisang menuju halaman wisata Taman Kartini Rembang untuk bertemu dengan komunitas semut ireng. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kendal saat ini fokus melakukan pengawasan pendaftaran calon kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pengawasan ini penting karena anggota KPPS harus benar-benar sesuai dengan Rendahnya peminat pendaftaran calon KPPS ini menurut Bawaslu Kendal bukan berarti rekrutmen calon KPPS asal-asalan, namun harus tetap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kendal, Muhammad Bahrul Amik, mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan seluruh Panwascam untuk mengawal pendaftaran KPPS. Pengecekan selain melalui sipol, juga mengecek secara langsung terhadap seluruh persyaratan. Kami saling bekerja sama mengawasi teman-teman KPPS apakah masuk dalam sipol. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman calon KPPS itu apakah ada hubungan perkawinan dengan penyelenggara lainnya. Nah, itu nanti menjadi bidikan kami. Sementara itu, staf teknis Panwascam Kendal, Aulia Rahma, mengatakan dalam pengawasan calon KPPS, pihaknya berkoordinasi dengan PPS di kelurahan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Meski sampai saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran, namun pihaknya tetap melakukan pengawasan mulai dari ketentuan batasan umur, pendidikan, dan hubungan anggota dan partai politik. 50-an. Terus kalau masalah ijazah mulai SMA. Kalau dari Panwascam koordinasi dengan PPS dulu, langsung nanti ke kelurahan untuk pengawasan langsung. Hasilnya alhamdulillah tidak ada pelanggaran. Ketua KPPS Kelurahan Karangsari Kendal, Sri Sayakti, mengatakan sampai saat ini jumlah pendaftar KPPS di Kelurahan Karangsari Kendal baru mencapai 42 orang.
padahal kuota yang dibutuhkan sebanyak 105 orang. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan jemput bola atau mendatangi rumah satu persatu. Tanggal 20 belum memenuhi kuota, kita jemput bola. Kita kan ada data yang kemarin sudah pernah ikut nggih, yang sekarang tidak daftar. Kita kita ke rumahnya, kita datangi satu-satu, muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Muka-muka masih mau. Diinformasikan di Kabupaten Kendal terdapat 3.491 TPS. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga diinformasi setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga diinformasi setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga diinformasi setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga
Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Diinformasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga
Di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga
Di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga Di informasi, setiap TPS membutuhkan KPPS. Pendaftaran KPPS dimulai pada tanggal 11 Desember hingga